Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Kembali bertemu dengan podcast ke-111 Majalah Narwastu. Kembali kami mendatangi seorang tokoh masyarakat, seorang anggota jemaat HKBP yang juga dikenal seorang pengusaha dan komisaris utama Bona Mitra Group. Beliau juga dikenal Wakil Ketua Umum Punguan Pemparan Raja Pasaribu Indonesia PPRPI, juga Ketua Dewan Pembina Laskar Merah Putih dan anggota Jemaat HKBP Kebun Jeruk Jakarta. Beliau saat ini juga dipercaya sebagai salah satu penasehat di tahun Oikumene Inklusif HKBP 2024. Beliau Bapak Insinyur Sahat Parulian Pasaribu, Magister Pendidikan. Di edisi-edisi yang lalu atau di podcast yang lalu, beliau juga sudah banyak berbicara tentang gereja, masyarakat, dan sosial politik. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana gereja yang bisa membangun dirinya supaya mandiri dalam kerohanian, dalam pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Kita akan berbincang dengan beliau. Shalom Bapak Pasaribu. Ya, salam. Selamat sore semua teman-teman Narwastu. Ya, kita akan berbicara tentang bagaimana gereja di Indonesia supaya mandiri terkait dengan hubungannya sekarang ini dengan ormas. Pak Pasaribu, Bapak pernah bilang pada 2024 ini gereja besar HKBP akan mengadakan sinode Godang pada akhir 2024. Kalau kita bicara tentang HKBP, saat ini ada yang bilang dalam bidang kerohanian gereja HKBP cukup bagus, tapi sangat minim dalam hal pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena rumah sakit hanya satu, juga universitasnya sangat minim. Pak Pasaribu sebagai anggota jemaat HKBP yang selama ini juga mencermati keberadaan HKBP, bagaimana menurut Bapak? Iya, selamat sore. Saya punya pemandangan ke depan bahwa HKBP, gereja besar ini, tidak lagi hanya mengandalkan sumbangan keuangan dari jemaat, tapi harus lebih mengandalkan bantuan dari pemerintah. Karena kita tahu bahwa pembangunan HKBP yang begitu besar memerlukan dana yang cukup besar. Saya melihat HKBP ini akan maju apabila dia masuk ke ormas. Jadi bukan lagi hanya ormas keagamaan, tapi diperluas menjadi ormas bidang pendidikan, kesehatan, dan kerohanian. Sehingga HKBP, visi memang benar, visi semua gereja adalah menciptakan damai sejahtera di bumi. Tetapi paling penting menurut saya, HKBP harus membuat suatu misi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang sehat jasmani dan rohani berdasarkan ajaran agama Kristen. Itu yang penting. Dengan demikian HKBP harus masuk ke satu ormas. Apabila HKBP telah terdaftar di 2/3 provinsi, maka HKBP berhak mempunyai bantuan dari pemerintah. Dengan demikian HKBP boleh menyampaikan seperti ormas lain, misalnya menambah gereja, menambah rumah sakit, dan menambah sekolah-sekolah Kristen. Dalam arti ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan ajaran Kristen tadi. Itu yang saya lihat. Kita melihat HKBP selama ini sangat ketinggalan, baik di bidang pendidikan, kekristenan, maupun di bidang pelayanan kesehatan. Dan demikian juga di bidang kesejahteraan. Katakanlah sekarang ini mereka sudah masuk ke sentralisasi keuangan. Nah, sentralisasi keuangan, dasar uangnya dari mana? Sumbernya tetap dari jemaat. Kurang. Tidak cukup untuk membiayai semua kepentingan HKBP, baik terutama memperluas di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan. Sekarang ini rumah sakit HKBP hanya satu, Rumah Sakit Balige. Terus sekolahnya hanya sekolah Universitas Mensen. Sementara yang lain, ormas yang lain saya lihat sudah begitu berkembang, bahkan dibantu dengan APBN. Mengapa HKBP tidak mau masuk ke ormas? Toh visi yang sangat bagus. Kemudian kebaikannya lagi kalau menjadi ormas memang ada perubahan. Akan ada perubahan, misalnya tidak lagi hanya Eporus, akan menjadi ketua umum HKBP dalam kurung Eporus. Sementara Preses menjadi ketua wilayah misalnya. Terus kalau ketua resort tetap di resort. Tetapi kebaikannya ada juga, misalnya akan ada Dewan Pembina. Dengan demikian Dewan Penasehat. Kalau misalnya Eporus yang pensiun kan bisa menjadi Dewan Penasehat. Demikian juga Sekjen.
Jadi ke depan HKBP harus membuat suatu ruang jabatan-jabatan tertentu buat mereka yang pensiun. Kalau sekarang kan organisasi sekarang tidak. Masa HKBP nanti sekjen, kalau tidak terpilih lagi kembali jadi pendeta resort. Bahkan misalnya lagi pendeta dari distrik Pareses bisa-bisa kembali lagi jadi pendeta yang fungsional. Itu kan kenapa? Karena ruang organisasinya sangat sempit. Itu makanya saya katakan di samping dia untuk menerima bantuan dari negara, tapi juga memperluas struktur organisasinya. Dengan demikian teradopsi semua, baik di organisasi maupun untuk keperluan pendidikan. Itu saya kira. Iya, Pak Pasaribu, kita tahu bahwa akhir 2024 ini HKBP akan memilih pemimpin. Berarti pemikiran ini juga sudah pernah Bapak sampaikan di panitia tahun Ekumene Inklusif HKBP? Belum. Pemikiran ini pernah saya sampaikan pas ulang tahun amang mantan sekjen Maurice Siombing waktu itu di ulang tahun beliau tanggal 13 Oktober 2023 saya sampaikan, karena beliau mengatakan HKBP akan mengalami pertumbuhan yang stagnan, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Lalu saya katakan, kenapa kita nggak masuk ormas? Iya. Kenapa? Toh uang kita ada di situ. Uang kita, negara menjamin ormas dibantu, terutama yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan kerohanian. Kenapa kita nggak mau? Lagi pula kita bisa melihat contoh misalnya ya. Kita lihat contoh seperti yang di Rusia dan Ukraina. Dulu mereka kan satu gereja ortodok, Kristen ortodok. Ya. Tetapi ketika pecah perang antara Rusia dan Ukraina, maka gereja itu pecah. Artinya gereja pun harus bela negara. Sama identik dengan HKBP. Kalau terjadi sesuatu dengan Indonesia, maka seluruh jemaat HKBP termasuk pendeta-pendetanya harus bela negara. Nah, mengapa? Kalau waktu kesulitan nanti kita harus bela negara, kenapa waktu sekarang kita nggak dibela negara? Jadi harus sama porsinya. HKBP harus mengusahakan uangnya juga datang dari negara supaya dia mensejahterakan pendeta, dan memang tujuan kita mencerdaskan kehidupan bangsa yang sehat rohani dan jasmani melalui ajaran Kristen. Jadi selama ini HKBP belum pernah dapat APBN ya? Tidak ada. Setahu saya belum ada. Jadi selama ini HKBP selalu bertumpu sumber keuangannya dari jemaat. Padahal kita tahu jemaat kita ini kan tidak semua merata sejahtera. Apalagi di Bonapasogit, di daerah Sumatera, di Tapanuli misalnya. Banyak sekali gereja-gereja tidak ada pendetanya. Nah, ini harus dipertimbangkan. Ya, dipertimbangkan karena dana yang terbatas ini sehingga sulit menempatkan pendeta. Ada lagi contoh, misalnya di kampungnya Marga Pasaribu di Kecamatan Borbor. Ada situ satu namanya Kampung Litong. Itu tidak bisa ditempatkan gereja karena masyarakat di situ tidak mampu hanya mendirikan rumah untuk pendeta. Nah, sekarang karena kebetulan saya di PPRPI, saya Marga Pasaribu, saya sponsori dan saya bilang ayo kita bangun rumah pendeta di Lintong supaya Eporus menempatkan pendeta di situ. Karena inilah saya bergerak memikirkan bagaimana membuat gereja KBP yang sejahtera dengan bantuan pemerintah. Iya. Imbalannya kepada pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita ikut berpartisipasi. Dan selama ini memang sudah dilakukan. Tetapi karena kita tidak terdaftar jadi ormas 2/3, kita tidak menerima bantuan itu. Ormas lain bisa di APBN, kenapa kita tidak? Iya. Terkait dengan rumah pendeta yang di desa di Sumatera Utara itu, waktu pembicaraan Bapak dengan Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, bagaimana waktu itu? Amang Opung Eporus, beliau baru pulang dari Borbor, dari Lintong. Dia telepon saya, Amang Pasaribu, kami baru pulang dari kampung Pasaribu, dari Lintong. Oh, saya bilang, Amang, Opung, sekalianlah dikirim pendeta ke sana. Tapi jawaban Opung Eporus, belum bisa, karena di sana belum ada rumah bagas ini pendeta, belum ada rumah pendeta. Kalau itu memang hambatannya, kami Marga Pasaribu dari Jakarta akan siap membantu mendirikan rumah untuk pendeta di sana. Sehingga Eporus akan mengirim
pendeta. Opung Eporus bilang, iya akan segera saya kirim. Kalau rumah pendeta menampung pendeta situ sudah siap, saya akan segera kirim. Nah ini kan sangat bagus. Tetapi ke depan banyak sekali gereja-gereja di Tapanuli tidak ada rumah untuk pendeta. Itu artinya membuktikan bahwa kewenangan HKBP tidak mampu. Oleh sebab itu HKBP jangan lagi menutup diri, jangan lagi mengandalkan dari jemaat. Mari kita bantu. Toh di negara dikatakan apa? Berapa persen pendidikan kita? 20% APBN kita adalah untuk pendidikan loh. Oleh sebab itu HKBP harus masuk di dalam pendidikan itu, di sektor itu. Iya. Kalau terkait dengan masalah kurangnya fasilitas untuk pendeta di daerah, lalu bagaimana Bapak lihat selama ini peran dari pemerintah kabupaten di sana? Di Tapanuli ini kan, Tapanuli ini sebagian adalah negara yang tandus, negara yang sulit. Sebagian besar tanah Tapanuli adalah hutan lindung, ya kan, terbatas. Oleh sebab itu, karena keterbatasan pendapatan pun, maka terbatas juga penempatan HKBP pendeta. Karena pendeta kan digaji dari jemaat. Nah sekarang katakanlah sentralisasi. Sentralisasi kan 45% harus disetor ke pusat. Lalu dari setiap gereja-gereja yang terpelosok di Tapanuli, 45% itu bernilai berapa? Kecil sekali, tidak mampu. Tidak akan mampu. Oleh sebab itu penempatan pendeta masih tetap di kota-kota besar. Contoh misalnya di gereja kami Kebun Jeruk ditempatkan 5 pendeta. Malah saya punya pikiran begini, kenapa nggak ditempatkan 2 pendeta itu di desa terpencil, tapi gajinya dari Kebun Jeruk, begitu ya, dari jemaat supaya merata. Nah, tetapi lebih bagus lagi HKBP masuk jadi ormas, ada kebaikannya. Kebaikan ormas, struktur organisasinya pun berubah, menempatkan para mantan cendekiawan bisa duduk di dewan penasehat, di dewan pembina, kan banyak kesempatan. Nah kalau yang sekarang ini mana ada? Iya. Tapi Pak Pasaribu pernah berpikir nggak, bukan hanya pendeta yang dibuat sebagai katakanlah penasehat atau dewan pertimbangan di HKBP, juga kaum awam misalnya, katakanlah seperti Pak Pasaribu, pengusaha, intelektual atau profesional masuk di situ? Ya bisa, kalau sudah jadi ormas bisa. Kita bisa jadi masuk, mendampingi para pendeta menjadi pengurus di dalam ormas itu. Cuma masalahnya tadi, masalahnya cuma satu, apakah pimpinan HKBP sudah siap menerima bahwa dia menjadi ketua umum, dalam kurung Eporus. Terus pareses sudah siap disebut menjadi ketua wilayah, pimpinan wilayah HKBP dalam kurung pareses. Kalau sudah siap, ayo. Itu satu. Jadi banyak sebetulnya yang bagus di organisasi. Yang paling utama lagi sumber keuangannya. Jangan hanya mendasarkan jemaat, ya kan? Nah, kita lihat seperti dulu. Misalnya Jerman. Di Jerman itu ada wajib pajak 10% dari setiap orang Kristen ditagih 10%. Sehingga nanti negara menagih 10% dan negara membayar semua kepentingan pendeta, pendidikan, orang Kristen. Tapi di Jerman pun tidak mampu, hanya orang-orang yang terima 10%. Masyarakat malah ada yang keluar seperti contoh Steffi Graf. Dia keluar jadi orang Kristen supaya dia jangan dikenakan lagi pajak 10%. Lah di Indonesia, kita kan pembayar pajak. Negara berjanji akan membayar semua kepentingan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Kenapa kita HKBP berdiam diri? Kenapa nggak diambil di situ? Lagi pula nggak ada kaitan, kita akan menghambat kalau HKBP menjadi ormas sehingga dia terhalang menjadi anggota organisasi gereja dunia. Tidak, tetap sekalipun dia jadi ormas, dia nggak akan mengurangi kepentingan dia menjadi keluarga gereja dunia. Tidak akan mengurangi kegiatan dia berkhotbah, menyampaikan firman. Dan lagi pentingnya pendidikan, kita tidak bisa lagi seperti dulu mision. Cobalah berkhotbah di pinggir jalan. Apa enggak dilempari? Sudah sebaiknya HKBP meniru Katolik, penyebaran agama Kristen diajarkan melalui pendidikan. Melalui pendidikan tidak ada yang keberatan. Oleh sebab itu saran saya, HKBP ke depan berubahlah. Jadilah jadi ormas. Loh, ini negara kita kok, negara Indonesia kok. Ngapain kita malu-malu? Ya, saya potong sedikit Pak Pasaribu. Bapak pernah bilang gelisah dengan situasi, kita lihat ormas keagamaan NU dan Muhammadiyah begitu luar biasa pesat kemajuannya di bidang pendidikan, kesehatan, juga pemberdayaan ekonomi umatnya. Kita kaitkan dengan HKBP sebagai ormas ketiga terbesar keagamaan.
Apa harapan Bapak untuk itu? Iya, saya bilang di Indonesia ini pembayar pajak, termasuk pembayar pajak nomor 2 adalah orang Kristen. Orang Kristen itu pembayar pajak nomor 2 di samping orang Buddha, yang beragama Buddha. Nah, sekarang yang mengkonsumsi pajak kita terbesar itu siapa? Ya kan? Dari ormasnya. Termasuk yang paling besar adalah Muhammadiyah dan NU. Mengapa HKBP tidak mau mengambil ini? Uang kita ada di kas negara itu. Bila perlu APBN setiap tahun itu harus dia menganggarkan kepentingan HKBP. Sebab HKBP turut mencerdaskan kehidupan bangsa dan sekaligus untuk menjamin kesehatan masyarakat, membantu menjamin kesehatan. Itu makanya saya bilang HKBP perlu menegaskan misinya dulu. Misi HKBP di Indonesia haruslah turut mencerdaskan kehidupan bangsa yang sehat jasmani dan rohani berdasarkan ajaran Kristen. Itu dulu. Itu dikumandangkan dulu supaya nanti ke depan diperjuangkan HKBP harus bagian dari negara ini memperoleh APBN. Dengan demikian HKBP ke depan adalah HKBP yang lebih sejahtera dan sekaligus pendetanya juga lebih terhormat, lebih sejahtera dan sekaligus pendidikan pun lebih baik. Dan HKBP akan membuka sekolah-sekolah yang lebih banyak dan agama lain pun bisa masuk ke situ. Seperti sekolah-sekolah Katolik. Itu yang harapan saya. Iya. Kalau kita bicara tentang HKBP, dulu kita masih dengar cerita-cerita orang tua dulu, dari HKBP ini banyak lahir orang-orang hebat di negeri ini. Apakah itu pejabat, jenderal, pengusaha, lahir dari HKBP. Nah, kalau Bapak lihat sekarang, apa memang minimnya peran orang HKBP terhadap gereja besar ini? Jadi sebetulnya Opung Eporus perlu membuka kesempatan mengadakan seminar, mengajak kami semua jemaat untuk membicarakan bagaimana HKBP 100 tahun ke depan menghadapi tantangan zaman yang begitu pesatnya. Apalagi zaman nanti HKBP harus siap. Kita lihat ya, bagaimana dengan artificial intelligence ke depan nanti, ya kan? Artificial intelligence misalnya patung Petrus di Roma, begitu dipoto, terus dimasukkan ke komputer, lalu nanti komputer diedit, bisa dia berbicara, menyatakan aku adalah Petrus, murid Yesus. Dia patung bisa berbicara. Nah, begitu maju pesatnya, apakah HKBP bisa menghadapi tantangan zaman yang begitu cepat kalau dia nggak punya dana? HKBP harus mempersiapkan dana dan sekaligus kaum intelektual, bukan hanya pendeta loh, termasuk semua alumni HKBP. Saya maksud alumni sini, saya kan alumni Parguru Malua lah, seluruh kan alumni HKBP juga kan, yang para parguru, yang sekarang udah banyak hebat-hebat. Mari kita seminarkan ini. Jadi HKBP jangan biarkan hanya berjalan sendiri melalui Opung Eporus, jangan. Mari kita bantu pemikirannya. Tapi di satu sisi juga pimpinan pusat juga harus mau membuka diri untuk berdialog dengan orang-orang yang punya potensi dalam HKBP sendiri, begitu? Iya, kita seminarkan, ayo. Banyak itu yang mau. Contoh misalnya, waktu tahun kesehatan, saya ikut mengumpul dana. Sekarang, tahun Oekumene Inklusif, saya disertakan jadi penasihat. Kita nggak pernah keberatan. Tapi kenapa kita nggak pikirkan yang lebih besar? Yang lebih besar lagi kan harus kita pikirkan. Masa tiap tahun harus begini? Tiap tahun kita kesulitan dana? Jangan dong. Iya. Mari pernah nggak kita dengar ormas seperti Muhammadiyah, NU kesulitan melakukan muktamar? Nggak pernah. Seperti misalnya Oekumene kita akan kesulitan dana, buktinya dibentuk panitia. Nanti waktu mau pemilihan Eporus, Sinode Godang, kan berapa dana yang harus diperlukan? Apakah harus mampu ditopang oleh jemaat? Nah, yang begini-gini kita harus masuk lagi ke ormas, itu saran saya. Iya. Kalau kita bicara tentang gereja yang memperhatikan spiritualitas, pendidikan dan kesehatan di tengah umat, HKBP ini masih perlu harus berjuang di Sinode Godang 2024 mendatang. Apakah menurut Bapak pimpinan mendatang, apakah Eporus atau sekjen atau pimpinan pusatnya perlu memikirkan ke depan seperti ini? Iya, saya berharap untuk pimpinan HKBP ke depan, semoga nanti Eporus yang terpilih dan sekjennya mau memikirkan HKBP ini untuk lebih maju dan terbuka menjadi ormas. Saya lihat
hanya satu-satunya di Indonesia. Toh ini negara kita kok. Satu-satunya negara kita ini yang bisa membantu dia. Karena dia memang hidup di negara Indonesia dan uang itu ada di sini. Uang kita banyak untuk bilang sektor pendidikan dan kesehatan. Nah, itu HKBP harus memperjuangkan. Itu harapan saya untuk Eporus yang ke depan adalah Eporus yang lebih cemerlang, yang lebih punya intelektual, yang punya pemikiran masa depan HKBP ini, dan mengundang kami jemaatnya ini yang mau berpartisipasi memikirkan masa depan gereja kita ini. Karena gereja ini gereja terbesar loh. Dan dia peranannya sangat penting, sangat banyak. Berapa banyak sekarang tokoh-tokoh Kristen dari Batak ini menjadi orang-orang hebat. Itu kan karena didikan dari HKBP. Saya yakin mereka pasti mau bantu. Begitu ya? Iya. Iya. Mungkin kita kaitkan sedikit dengan PPRPI yang Bapak salah satu pendirinya, juga Wakil Ketua Umum PPRPI. Yang Bapak sampaikan bahwa ormas yang 2/3 di seluruh wilayah di Indonesia bisa mendapat APBN ya? Iya. Ya. Kalau kita kaitkan dengan PPRPI, usaha Bapak seperti itu sejauh ini sudah bagaimana? Ya, kami PPRPI ini sudah berdiri PPRPI wilayah Jakarta Raya. Demikian juga PPRPI Kalimantan Barat. Hari Sabtu nanti kami akan ke Surabaya untuk melantik PPRPI wilayah Jawa Timur. Dan Jawa Barat juga sudah mempersiapkan diri. Terus Provinsi Bengkulu baru dilantik. Lalu Kalimantan juga sudah ikut. Nah, kami mengharap mungkin tidak sekarang, mungkin 10-15 tahun ke depan, apabila PPRPI ini sudah terdaftar di 2/3 provinsi sesuai dengan Undang Ormas, maka PPRPI ini mendapat bantuan dari negara. Dan kami kepada generasi yang akan datang kita sampaikan, apabila telah terbentuk di 2/3 provinsi, maka PPRPI ini harus menyampaikan ke Kementerian Sosial dan juga kepada Menteri Pariwisata. Kementerian Sosial kita menjadi partner untuk membantu menanggulangi masalah bencana alam, masalah kekurangan pendidikan, bantu kepada pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, untuk bidang pariwisata, PPRPI ini harus menyampaikan, memajukan kebudayaan lokal, kearifan lokal, uning-uningan Batak, seni Batak yang dimiliki oleh pihak Marga Pasar Ibu. Itu harapan kita. Dengan demikian, kalau ada Marga Pasar Ibu di tempat terpencil dimanapun berada, nggak usah khawatir, ada kita untuk membantu dia dalam memajukan pendidikannya. Kalau tidak salah, waktu audiens PPRPI Jakarta Raya dengan Pemprov DKI sudah disampaikan juga itu ya? Sudah. Jadi kita sudah memberikan juga bantuan kepada banyak yang bantuan pendidikan dan juga bantuan tali kasih, dan kita sudah sampaikan kepada pemerintah DKI, sehingga pemerintah DKI menyambut baik kehadiran PPRPI wilayah Jakarta Raya. Bahkan kepada PPRPI dijanjikan kalau ingin membuat suatu rencana kerja atau membuat suatu pesta atau hajatan, maka pemerintah DKI menyiapkan gedung tanpa bayar, dengan pemilik suara juga diberikan segala fasilitas. Begitu ya? Itu. Iya. Terima kasih Pak Pasar Ibu atas perbincangan kita tentang ormas yang berkaitan dengan agama, dalam kaitannya dengan kemakmuran ormas dalam menata kehidupan di masa yang akan datang. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami dengan seorang tokoh masyarakat yang kebetulan juga anggota jemaat HKBP, yang selama ini memperhatikan, mencermati tentang organisasi kemasyarakatan yang eksis, yang peduli pada kesejahteraan masyarakat. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia.